firman Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Yanti sebagai operator untuk pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Semoga dapat ibu-ibu ini dapat menyerap apa yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti nantinya. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Demikian untuk pembukaan dari saya. Kepada Ibu Yanti kami persilakan. Hari ini kita akan belajar tentang instrumen penilaian hasil belajar dengan menggunakan aplikasi Eraport. Di sini kita sharing sama-sama ya Bu ya, karena saya juga masih belajar. Eraportnya kita menggunakan versi 203R. Di sini saya jelaskan dulu. Raportnya berupa raport SP. Raport SP itu perangkat yang berbasis web yang berfungsi untuk memanajemen penilaian dan menyusun laporan atau dalam menyusun raport pada satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, baik yang melaksanakan kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Raport SP ini harus terintegrasi dengan Dapodik. Jadi pada saat pengisian komputer Dapodik itu harus posisi online. Dan raport SP ini bisa kita dapatkan gratis dengan mendownload di blogspotnya Pak Nyoman. Dan raport SP ini secara gratis ya, jadi dia sudah mengacu kepada pelaksanaan kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Nah, adapun syarat secara teknisnya itu prosesor untuk komputernya harus Tara dual core, Windowsnya minimal -8, RAM-nya minimal 4 GB, dan ruangan kosong yang ada di C-nya itu minimal 1 GB. Untuk langkah persiapan ini lebih ke tugas operator. Jadi saat menginstal aplikasinya itu harus menonaktifkan Windows Firewall dan antivirus. Dan saat menjalankan aplikasi ini nanti lebih disarankan menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge atau Opera. Jadi kalau di Firefox itu pasti akan banyak gangguan yang terjadi. Nah, selanjutnya arus data rapor SP ini dia bersumber dari Dapodik. Jadi di dalam aplikasi Dapodik itu nanti akan ada data kurikulum, data sekolah, data guru, siswa, lomba pembelajaran, dan juga termasuk ekskul. Data nilai rapor dan nilai ekskul ini dikirim dari Dapodik. Nah, kemudian dari server Eraport, jika Bapak Ibu sudah mengisi data nilai raportnya, maka akan terkirim ke server Dapodik. Nah, di server Dapodik ini nanti operator akan mensinkronkannya ke server Dapodik pusat. Jadi nilai raport yang Bapak Ibu berikan kepada siswa nanti bisa langsung diakses oleh kementerian. Nah, di sini konfigurasi jaringan raport SP-nya. Kalau kita udah punya lab, kita bisa menggunakan hub sebagai penghubung antara komputer
server rapor atau server Dapodik. Jadi di sini tipe konfigurasi yang dipisah antara server Dapodik dan server rapor SP-nya. Dan ada komputer klien untuk admin atau guru ataupun wali. Jadi dia dihubungkan melalui hub. Tapi ada alternatif yang lain seperti yang akan kita laksanakan atau kita uji coba siang ini. Jadi rapor SP dan rapor Dapodik itu berada di satu server, yaitu di laptop yang sedang saya gunakan ini. Jadi dengan menggunakan jaringan internet, nanti akan saya bagi aksesnya ke Bapak Ibu guru semuanya dengan menggunakan user yang sudah dibuat dari komputer server rapor SP ini. Nah, ini alur kerja dari rapor SP. Yang pertama itu tugas operator. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan data siswa dari operator. Jadi tidak perlu lagi membuat biodata. Biodatanya sudah diambil dari komputer server Dapodik. Jadi tugas operator itu dia menginput data siswa, data guru, data kelasnya, wali kelasnya, pembelajarannya, ekskulnya, dan membuat web service-nya. Kemudian selanjutnya operator merangkap menjadi administrator dengan mendaftarkan web service dan mengambil data Dapodik, membuat data user, mengecek dan menyesuaikan referensi data dari Dapodik, membuat referensi lokal, menyesuaikan referensi tema, dimensi, elemen, subelemen, dan target capaian P5, menginput data project dan deskripsi project serta tema elemen dan subelemen setiap project, menyusun kelompok atau kelas dan koordinator project, menyesuaikan fitur input nilai raportnya. Kalau itu cuma sampai situ karena yang input SKKN ini untuk SMK. Jadi di sini yang belum saya lakukan selaku administrator itu di bagian P5. Jadi nanti P5-nya saya butuh bantuan guru kelas 1 dan 4 untuk mengisinya. Nah, sedangkan tugas guru mapel di sini nanti akan ada fitur nilai sumatif dan fitur nilai akhir. Untuk kesepakatan lawan kidul kemarin pada rapor SP ini hanya menginputkan nilai akhir saja. Jadi nilai yang langsung tercetak, bukan nilai pasnya saja Bu, tapi nilai akhir. Sudah hasil pengolahan dari nilai ulangan harian, PTS, Nilai bersih. Nilai rapornya. Karena yaitu kita harus saling terkoneksi. Jadi kalau semuanya harus diinput, memakan waktu, dan untuk pengiriman data ke servernya juga jadi lebih berat, lebih banyak data yang dikirim. Tapi kalau misalnya nilai akhirnya saja, itu lebih meringankan untuk pengiriman data ke servernya Bu. Nah, tugas wali kelas di sini menginput rekap kehadiran, menginput nilai ekstrakurikuler, tapi nilai ekstrakurikuler nanti bisa juga diinput oleh pembina ekstrakurikulernya. Terus di sini ada input atau proses P3 khusus K13. Di sini maksudnya penilaian sikap sikap spiritual. Nah, di sini bisa input kenaikan kelas dan catatan wali kelas, serta bisa mencetak ledger dan raport intra dan raport project. Kerja administrator. Nah, di sini tampilan login untuk awal raport SP itu akan tampil seperti ini. Jadi nanti akan saya kirim ke WA group
link yang ini 192.1.7.27252 Oke, sekarang saya coba buka yang merupakan sumber data semua data. Jadi apabila nanti ibu guru ataupun wali kelas mengentry nilai tetapi nama siswanya tidak muncul, berarti kesalahan ada pada aplikasi Dapodik ini. Berarti siswa tersebut belum dientry oleh operatornya. Termasuk juga dengan di sini ada data guru. Tapi di rapor SP untuk guru itu ada alternatif bisa dientrikan jika gurunya belum masuk ke dalam Dapodik. Bisa ditambahkan lokal. Dan yang kedua, ini tampilan dari rapor SP yang dipakai oleh administrator. Jadi di rapor SP administrator inilah operator bekerja menyusun data. Nah, di sini sudah ada data master Dapodik. Inilah data guru yang sudah terentry di Dapodik sebanyak 12 orang. Terus data siswa, alhamdulillah ini udah 193, berarti semua siswa sudah terentry. Di sini ada kelasnya dan wali kelas. Di sini ada sedikit error untuk di kelas 1A, dia terdeteksi keluar itu 26. Tapi saat dilihat anggotanya itu hanya berjumlah 25. Cukup sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa tampilan keluarnya 26 dari kelas yang lain. Nah, di sini ada mata pelajaran yang ada di Dapodik. Nah, dan ini data pembelajarannya. Sekarang ke data referensi lokal Dapodik. Sedangkan untuk rapor kita harus menambahkan per judul mata pelajaran. Jadi di sini sudah saya tambahkan seperti seni rupa, IPA, IPS, seni budaya dan prakarya. Kemudian pada mata pelajaran lokal ini juga ada mapping rapor. Di sini yang untuk 2013 itu mulai di kelas 2. Untuk kelas 2 ini saya susun yang pertama itu pendidikan agama Islam, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, terus bahasa Indonesia, matematika, kedua seni budaya. Yang dipakai seni budaya dan prakarya ya buat kelas 2. Terus pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, dan yang terakhir itu kesenian daerah atau mau dibuat bahasanya komulok. Daerah mau di jasa. Jasa itu kesenian daerah. Nah, di sini mau dipakai kesenian daerah atau kelas 2. Ini berpengaruh di 2, 3, 5, dan 6 karena yang menggunakan kurikulum 2013. Seni musik, saya ganti di situ jenisnya seni musik, penjas dan bahasa Inggris. Kalau ini udah komplit, inilah nanti yang akan muncul di
webnya yang saat ibu wali kelas ataupun guru kelas yang kalian buka nanti. Jadi TP yang akan diisikan berupa mata pelajaran ini. Jadi nanti saat wali kelas buka itu nanti nggak bakal ada bahasa Inggris kayak gitu. Khusus di Ibu Desta. Jadi Ibu Desta nanti mengisi bahasa Inggris dan PJOK. Di sini nanti ada upload foto. Di sini baru satu yang saya coba, yang lain akan saya kerjakan. Dan di sini untuk penanggalan rapor di 16 Desember ya, Bu, 16 Desember 2023. Sekarang kita ngisi referensi P5 dulu. Dia akan mengidentifikasi dan menggambarkan kemampuan presentasi dan ketertarikan secara subjektif. Ini akan dipakai dulu. Google Chrome, kita ketikkan alamat itu khusus lokal SD17. Loginnya kecil tidak apa-apa. Tidak tanpa spasi. Login kalau kecil Iya, Ibu. Itu bakal muncul juga proyek penguatan profil Pancasila untuk yang kurikulum merdeka. Tapi bukan di TP ini untuk misi P5-nya, tapi di nilai P5 yang bawah di sini. Bukan di TP, tapi saat memilih mata pelajarannya, proyeknya muncul. Karena di Dapodi, proyek Pancasila itu terhitung 2 jam apel. Tapi untuk penilaiannya tetap mengisikan nilai P5-nya tuh di sini, di input nilai proyeknya. Nah, tadi kan sudah dibuat nih kelasnya, kelas 1A. Muncul ya kelas 1A-nya. Nah, tapi data proyeknya masih kosong dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penjelasan sedikit. Kalau untuk kurikulum merdeka yang namanya ATP itu sama dengan silabus ngomongnya. Tapi lah balik ke CP itu kalau kurikulum K13 KI kompetensi inti. Kalau untuk kurikulum merdeka TP itu sama dengan KD untuk kurikulum K13. Jadi ini nanti pertanyaan yang diisi untuk kurikulum merdeka TP-nya apa CP-nya apa TP-nya. Kalau CP itu panjang lebar, banyak yang tidak diketik. Tapi kalau saya mau dengan kurikulum merdeka KD, kalau KD itu pakai istilah 1 titik 1 titik. Nah, sama dengan kurikulum merdeka. TP itu pakai kode juga 1 titik A 1 titik. Nah, jadi yang mana nanti sama ke KD-nya TP, apa KI, atau CP? Kalau K13 dia ke KD, Bu. Kalau KD Berarti dia ke tujuan pembelajaran KD. Kalau KD berarti kami ikut TP. berarti ke TP. Iya. Karena gini Bu, penjelasannya itu tujuan pembelajaran ini akan menjadi deskripsi di rapor. Ayo. Apa yang sudah dicapai oleh siswa tersebut. Yo. Berarti dia bukan ke CP tapi ke TP. Yo. Nah, itu bisa dibuat 4 sampai 5. TP PPKN ini 1 titik 1, 1 titik 1 titik A1, 1 A titik 2, 1 A habis. 1 A titik 3 lagi sampai 1 titik banyak sini yang sebut galau sampai C sampai
Kalau CP panjangnya no? Iya. Sudah berarti TP. Ada nih. DT2 semester 1. Itu yang kan 13 itu ya? Yang Tidak, yang merdeka. merdeka berarti dia ke TP Bu untuk mengisi capaian pembelajarannya.